Selamat malam Pak Buni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Virupaksa ingin mempresentasikan tentang Virupaksa. Ada saya, William Rubwana, Seto Prabadi, Dionysius Artadia, dan Kamia Ramawati. Oke, next. Jadi tentang Virupaksa sendiri, Virupaksa adalah suatu temple atau kuil atau kita kenal dengan pura yang terletak di India, tepatnya di Hampi, distrik Bellary di Karnataka. Nah, temple ini tuh salah satu yang tertua di India sendiri, dan ini menunjukkan suatu karakteristik dari arsitektur India. Bangunan ini bahkan pernah ditunjuk sebagai warisan dunia. Dan bangunan ini didedikasikan untuk pemujaan pada Dewa Siwa atau Dewa Virupaksa. Dan bangunan ini tuh sebenarnya dibangun oleh Lakan dan Desa atau sebutan untuk seorang kepala suku. Tapi kebanyakan orang tahunya bahwa yang membuat bangunan ini adalah Raja Wijaya Nagara. Dan sekarang bangunan ini sudah menjadi tempat wisata dengan jam operasional jam 6 pagi sampai jam 1 siang dan dibuka kembali jam 5 sore sampai jam 9 malam. Next. Nah, sejarah dari Virupaksa. Jadi, bangunan itu sudah ada dari abad ke-7 dan dulunya disebut Virupaksa Pampa. Tentu belum seperti bangunan yang sekarang karena dilakukan renovasi besar-besaran di abad ke-19. Dan di bangunan itu ada prasasti yang mengarah pada Dewa Siwa. Dan prasasti ini sudah ditelusuri berasal dari abad ke-9 dan ke-10. Lalu sejarah singkat dari Virupaksa sendiri ini berkembang di bawah Wijaya Nagara. Sebelumnya bangunan ini tidak terkenal sama sekali. Lalu kelompok kebaktian Pampa dan Virupaksa tidak berakhir dengan kehancuran Hampi tersebut pada tahun 1965. Kuil ini disembah bahkan sampai hari ini dan telah bertahan bertahun-tahun. Next. Nah, apa aja yang ada di dalam Virupaksa ini? Yang pertama, yang menarik adalah ada aula 1000 kolom. Lalu yang kedua ada ornamen ukiran sebagai bentuk pemujaan Dewa Siwa. Lalu ada juga dekorasi, dan dekorasi-dekorasi ini dibangun pada masa Raja Krishna Devaraya. Lalu ada gajah, di mana menurut masyarakat India, terutama Hindu, gajah adalah hewan yang suci. Next. Lalu Virupaksa sebagai tempat wisata. Sekarang Virupaksa sebagai tempat wisata, masyarakat jadi banyak yang mulai mencari ke tempat mencari uang di sini, menjadikannya tempat mencari uang. Bisa dilihat dari bagaimana wisatawan mancanegara datang, lalu masyarakat India ini erat kaitannya dengan pertunjukan-pertunjukan jalanan seperti topeng monyet, lalu ada juga pertunjukan berbahaya seperti api dan kaca, dan ini membuat bangunan ini menjadi lebih hidup. Next. Lalu ini adalah pasar di sebelah Virupaksa. Pada masa kejayaan Wijaya Nagara, emas, berlian, perhiasan, dan berbagai macam barang yang mahal dijual di sini secara terbuka. Lalu ini adalah denah dari Virupaksa. Di bagian kanan atas ada gambar Ranga Mandapa, lalu di bawahnya ada the middle of the court, lalu ada pintu masuk, first courtyard, the triple head Nandi, dan koridor. Nah, ini adalah gambar potongan dari Virupaksa. Di bagian atas ada Vimana, bagian kiri yaitu di bagian tengah ada muka Mandapa, lalu di bagian kanan yaitu ada Nandi Mandapa. Nah, ini adalah penjelasan dari ketiga potongan tadi, yaitu ada Nandi Mandapa, yaitu pavilion dengan patung banteng suci Nandi yang sedang melihat patung atau lingam Siwa. Lalu ada Vimana, istana atau kereta terbang mitologis yang dijelaskan dalam kisah Hindu dan dalam bahasa Sanskerta. Lalu ada Muka Mandapa, pavilion atau serambi kecil yang dibangun di depan pintu masuk candi.
Ini adalah bagian dari fasad candi. Pavilion ini disebut dengan nama muka mandapa, yang berarti muka, wajah, dan mandapa yaitu pavilion. Ini adalah struktur bangunan Virupaksa yang merupakan campuran dari desain arsitektur yang berbeda, yaitu gaya Husayala, pilar dan aula dalam arsitektur Chalukyan, dan atap dalam bangunan mengikuti gaya pagoda Jepang. Next, kemudian bagian utama Candi Hindu, di mana terdapat burloka, yaitu kaki candi yang melambangkan alam bawah tempat manusia hidup berada. Kemudian dari tubuh candi yang disebut burloka, yaitu yang melambangkan alam tempat manusia yang sudah meninggalkan sifat duniawinya. Dan kemudian ada puncak candi atau swaloka, yaitu candi yang melambangkan alam atas tempat dewa-dewa berada. Kemudian Virupaksal ini menggunakan konsep matematis dalam membangun candi Virupaksal tersebut, di mana kuil ini memiliki pola beruang yang menunjukkan konsep fraktalnya itu. Kemudian candi ini memberi gambaran yang menakjubkan bahwa fraktalnya itu tidak hanya terlihat di ukiran dan pola candi, tetapi juga ada pada tata letak dan struktur candi yang juga mewakili fraktal persegi yang kompleks. Kemudian bentuk candi utama adalah segitiga, dan saat kita melihat ke atas candi, polanya itu membelah dan berulang, seperti yang akan dapat dilihat di kepingan salju atau keajaiban alam. Kemudian Virupaksa ini memiliki aula berpilar pusat, di mana strukturnya adalah yang paling berornamen di kompleks candi, yang dikenal sebagai Rangga Mandapa, yang ditambahkan pada tahun 1510 Masehi oleh Krisnadevaraya. Kemudian pada sebelah barat adalah tempat suci Dewa Virupaksa. Kemudian terdapat 4 penjaga bersenjata yang tingginya sekitar 8 kaki berdiri di kedua pintu masuk. Kemudian kuil-kuil ini lebih tua dari struktur lainnya. Kemudian terdapat juga pilar melingkar pendek, pintu dan langit-langit diukir dengan kaya. Kemudian di belakang candi utama adalah pintu keluar belakang yang juga memiliki salah satu fakta menarik dari candi. Kemudian ini adalah elemen dari Virupaksa, yaitu terdapat balustrad, kemudian ada gopuram, kemudian ada painting of ceiling, kemudian ada mandapa, di mana painting of ceiling itu adalah langit-langit yang dilukis pada aula terbuka yang menunjukkan pernikahan Siwa dan Parawati, kemudian legenda lama Rama Sita dari tradisi Waisnama. Ini dilukis pada abad ke-19 pada renovasi. Kemudian mandapa ini memiliki 5 lorong dengan 38 pilar yang memiliki ukiran hialis, hewan mitos yang berisi kuda, singa, gajah, dan prajurit bersenjata. Kemudian mandapa ini digunakan untuk upacara pernikahan termasuk ritual candi lainnya. Kemudian terdapat juga aula 100 kolom. Jadi di Virupaksa ini memiliki halaman pertama yang aulanya berpilar disebut sebagai 100 kolom, aula 100 kolom. Kalyana Mantapa di sudut paling kanan. Kemudian kedua set pilar berdiri setinggi 10-15 kaki dan tampak seperti diukir dari satu balok batu. Nah, untuk berikutnya ini ada 2 gopuram lah, disebutnya gopuram yang sangat fenomenal dan sangat terkenal di Virupaksa ini. Yang pertama itu ada gerbang timur 9 tingkat. Di antara semua gerbang ini, gerbang timur ini yang memang yang paling besar, punya 9 tingkat dan panjangnya hampir 50 meter. Dan bangunan ini sampai sekarang memang masih menggunakan struktur-struktur dari yang sebelumnya yang waktu dibangun pertama kali, sehingga juga masih bisa bertahan kuat sampai sekarang. Dan gerbang timur ini juga berisikan berbagai bagian tempat suci yang terbagi-bagi. Nah, yang berikutnya ini yang lebih kecil itu ada gerbang timur. Di dalamnya itu dihiasi dengan 3 lantai, lebih sedikit dibandingkan gopuram yang lebih besar tadi yang 9 tingkat. Sedangkan gopuram yang utara itu memiliki 5 lantai. Next.
Nah, berikutnya ini untuk dekorasi-dekorasi yang ada di Virupaksanya. Di dalam candi itu terdapat banyak pilar, tadi sudah dijelaskan banyak sekali pilar-pilar di sana yang menopang bangunan arsitektur yang berusia sekitar 1000 tahun ini. Nah, setiap pilar ini dihias dan diukir dengan tangan yang berisi cerita-cerita dari masa-masa kejayaannya. Dan juga ada cerita yang mungkin kita semua kenal, itu dari cerita Ramayana dan cerita Mahabharata. Next. Nah, mungkin kita sudah mau masuk dari kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan kelompok kami. Elemen penting dari arsitektur Hindu, ya, arsitektur Hindu sendiri itu elemen-elemennya itu apa aja? Yaitu geometri yang tepat dan harmonis jika dilihat dari keempat sisi ke atas, yaitu berupa bentuk persegi dan denah kotak, menara yang menjulang tinggi, dan patung hiasan yang berukiran rumit dan mencakup dewa, pemujaan, ritual, hewan mitologi, pola bunga, dan unsur geometris. Nah, lalu kita lihat di Candi Virupaksa ini, karakteristik yang di atas itu ketika kita bandingkan dengan yang ada Virupaksa ini, dan kita mendapatkan berikut, yaitu yang pertama ada Virupaksa ini memiliki denah yang kotak, bentuk yang menjadi simbol geometri pasti yang harmonis bagi umat Hindu. Tinggi, Ikopuram tadi, hal ini berdampak ketika masuk ke wilayah bangunan, ada yang kontras dan terkesan sakral. Berikutnya ada patung, dekorasi, dan prasasti yang menunjukkan dedikasi kepada Siwa, yaitu Dewa Virupaksa itu sendiri. Next. Lalu untuk kesimpulan berikutnya, candi ini melambangkan alam semesta dengan 3 bagiannya. Yang tadi sudah dijelaskan itu ada Burloka, ada Swaloka, dan ada bagian kaki candi gitu. Yang memiliki arti kehidupan manusia, kehidupan para dewa. Berikutnya ada setiap pilar ini dihias dan diukir dengan tangan yang berisi cerita yang mencerminkan kejayaan para penguasa dan masyarakat. Yang tadi ada juga pilar-pilar yang terukir cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata tadi. Berikutnya lagi, Virupaksa itu bukti peradaban arsitektur India sudah mengenal konsep yang rumit matematis, yaitu fraktal, disebutnya fraktal. Dan yang terakhir ini, Virupaksa merupakan tanda masa emas India, Gupta Empire itu masa keemasan India, dengan ditandai berdirinya pada abad ke-7. Begitu mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, itu yang kami bisa sampaikan tentang Virupaksa Temple ini. Terima kasih, dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Om Swastiastu.